Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi kulluhum habiballah amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman YouTube atau sahabat-sahabat YouTube ya. Beliau akunnya mengatasnamakan Bapak Haryono dari Serang, Banten. Masya Allah, jauh ya. Jadi kalimatnya, pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dengan keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih doa-doanya Pak Haryono. Pak Ustadz, insya Allah saya berangkat haji di tahun 2024. Tapi saya masih bingung Pak Ustadz. Ya, bagaimana teknis dan caranya mulai awal keberangkatan sampai masa kepulangan. Nah, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya ini mungkin yang dimaksud Pak Haryono. Jadi mulai berangkat sampai kembali lagi ke Indonesia. Jadi mulai pertama sampai selesai seperti itu ya. Mohon penjelasannya karena saya awam, sama saya juga masih awam ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bapak Haryono yang bertanya mengenai teknis-teknis atau praktek keberangkatan jemaah haji mulai dari rumah ya kan sampai kembali lagi ke rumah. Tapi nggak apa-apa ya, durasinya agak panjang gitu ya. Karena kalau nggak disensor, kalau disebut semua, dibacakan semua, saya rasa ini hampir 1,5 jam seperti itu. Nanti insya Allah saya akan memberikan panduan-panduan lengkapnya, tapi poin-poinnya aja seperti itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan teruntuk hanya Bapak Haryono, tapi kepada para calon jemaah haji yang lain. Jadi biasanya ya, setiap jemaah haji yang sudah dijadwalkan keberangkatannya itu selalu mendapat informasi baik dari Kemenak, Ketua Kloter, Karom, atau bahkan mungkin dari Ketua KBIH kalau kita daftarnya ke Ketua Yayasan misalnya. Jadi biasanya 1 hari sebelum keberangkatan itu diinformasikan Bapak Ibu. Jadi apa di grup WA gitu kan, atau mungkin di telepon langsung. Jadi biasanya ditentukan. Nah, satu contoh gini, Bapak besok pagi misalnya hari Sabtu jam 7 pagi diharap berkumpul di depan Masjid As-Salam atau di lapangan ya, di mana aja yang tempat yang ditentukan gitu kan. Pada intinya kalau jemaah haji sudah berkumpul pada hari hanya misalkan jam 7 pagi hari Sabtu, biasanya jemaah haji ini langsung naik bis menuju ke embarkasi atau asrama haji. Seperti itu. Jadi di asrama haji ini diinapkan 1 malam. Dan di asrama haji ini pula biasanya dikasih banyak perbekalan. Mulai materi manasik, ya kan, ilmu-ilmu manasik, bagaimana tata cara melaksanakan haji, haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Nah, seperti itu. Kemudian melontar jumrah, pokoknya semua amalan-amalan ibadah haji biasanya dikasih perbekalan di asrama haji. Seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya dikasih living cost. Ya kan? Living cost itu uang dari pemerintah yang dulu itu berkisaran 750 rial. Wallahualam sekarang berapa saya kurang paham ya. Sekitar mungkin ya masih segitu. Kadang ada juga yang 900, seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah dikasih uang living cost, itu biasanya dicek kesehatannya dulu oleh tim medis, oleh tim kesehatan, seperti itu ya. Nah, setelah semua selesai, keesokan harinya, nah, jadi semalam kan nginep nih di asrama haji, keesokan harinya naik bis lagi ke bandara. Nah, sesampainya di bandara, semua jemaah haji ini berkumpul di di tempat yang sudah ditentukan. Biasanya kalau jemaah haji reguler Indonesia itu ada tempat khusus, tempat yang memang dikhususkan oleh bandara. Jadi sangat nyaman seperti itu. Jadi banyak sekali nanti, nggak usah khawatir, ya kan?
terutama Pak Haryono, nggak usah khawatir, nanti ada tim-tim atau petugas haji yang semua nanti bekerja dengan solidnya begitu. Jadi Pak Haryono tinggal digiring aja nanti sama petugas-petugasnya. Pak, monggo atau silahkan duduk di tempat itu, misalnya seperti itu ya. Jadi Bapak Haryono ini duduk aja di situ. Jadi Bapak Ibu duduk di tempat yang sudah disediakan. Kemudian di situ sambil lalu kita nunggu jadwal keberangkatan, jadwal penerbangan. Misalkan masuk waktu sholat wajib ya, sholat yang 5 waktu, misalkan sholat zuhur nih, udah masuk waktu sholat, nanti bisa dijamak sholat asarnya. Seperti itu, sholat asarnya bisa dijamak takdim dan dikosor. Nah, ini mungkin sudah saya berikan tutorialnya atau cara-cara apa ya, melakukan sholat pada saat waktu safar, seperti itu. Jadi bisa dijamak takdim dan dikosor, bisa duhurnya 2 rakaat ya kan, dikosor, asarnya juga dikosor, seperti itu. Kemudian setelah kita berangkat, kita naik pesawat nih, gambarannya kita udah naik pesawat, di dalam pesawat misalkan masuk lagi waktu sholat, katakanlah masuk waktunya maghrib dengan isya. Jadi biasanya oleh para tim-tim pembimbing itu dikasih arahan bahwa ini udah masuk waktu maghrib, Bapak sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isyanya sekalian dijamak takdim dan dikosor. Seperti itu. Nah, saya rasa paham ya, ingat ya. Jadi pada saat di mana? Di pesawat, di dalam pesawat, Bapak Ibu jangan pernah meninggalkan sholat wajib. Ya, karena sholat itu termasuk rukun Islam, sementara haji juga rukun Islam. Jadi jangan gara-gara haji nanti meninggalkan sholat wajib, sia-sia amalannya. Nah, biasanya kalau di pesawat ini kan sedikit kekurangan air, nggak mungkin lah orang antri di toilet seperti itu, cukup bertayamum. Ini mungkin sudah saya pernah buatkan juga videonya, bisa dicek di channel saya ini, yaitu tayamum pada saat di pesawat. Jadi cukup tayamum ya, di kursi atau apa ditempelkan aja walaupun nggak ada debunya, seakan-akan ada debunya, atau di dinding pesawat seperti itu dekat jendelanya gitu. Dan ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, ini hampir saja kelupaan. Biasanya untuk jemaah haji Indonesia itu sendiri terbagi menjadi 2 gelombang. Ada gelombang pertama dan gelombang yang kedua. Kalau gelombang pertama, mohon diperhatikan, gelombang pertama itu langsung menuju Madinah, nanti pulangnya dari Bandara Jeddah. Saya rasa paham ya. Saya ulangi, gelombang yang pertama, Bapak Ibu, itu langsung menuju ke Bandara Madinah. Jadi di Madinah dulu, kemudian nanti pulangnya di Bandara Jeddah. Nah, sementara gelombang yang kedua, itu langsung ke Jeddah, kemudian melakukan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian nanti pulangnya dari Bandara Madinah. Seperti itu. Ini yang perlu difahami dulu. Nah, seumpama ada di antara Bapak Ibu yang gelombang pertama, ini nanti pas landing di Bandara Madinah, jadi kita kan 10 jam nih dari Indonesia, landing di Madinah, kita nanti langsung ke proses imigrasi dulu. Jadi nggak langsung naik bis, kita turun di salah satu bandara, yaitu Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah Al-Munawwarah. Nah, perlu ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ini sangat penting. Jadi ketika Bapak Ibu menunggu proses imigrasi untuk di stamp paspornya, ini biasanya antrinya luar biasa. Maklumlah, karena untuk jemaah haji, musim haji itu bukan hanya jemaah haji Indonesia yang dilayani oleh imigrasi Arab Saudi, tapi seluruh negara Muslim itu yang dilayani. Jadi mohon sabar. Ini mungkin juga sudah pernah saya buatkan videonya, apa saja ujian jemaah haji dan jemaah umrah. Jadi pas kita di imigrasi saat antri paspor, ya kan, untuk di stamp paspornya, kita itu bukan puluhan orang yang antri, malahan ratusan orang yang untuk antri di stamp paspornya Bapak Ibu. Jadi disitulah kita mulai masuk ke ujian, ya kan, ujian kesabaran, sabar nggak gitu loh. Nah, karena sekali lagi jemaah haji atau jemaah umrah yang datang ke 2 tanah suci Mekah Madinah ini akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sampai mana tingkat kesabarannya. Kalau kita lolos seperti yang sering saya sampaikan,
insya Allah kita akan mendapat predikat, yaitu haji yang mabrur. Seperti itu. Amin. Baik, saya lanjut. Ketika sudah di stem paspornya, saya potong aja ini ya, saya ambil penting-pentingnya. Setelah paspor Bapak Ibu sudah di stem di Madinah nih, yang langsung ke Madinah gelombang pertama, kemudian nanti Bapak Ibu ini sudah disediakan oleh petugas haji. Ya, Masya Allah petugas haji Indonesia itu Masya Allah luar biasa. Karena saya sendiri pernah menjadi petugas haji reguler di tahun 2012, itu di Jeddah. Jadi Masya Allah tim-timnya luar biasa, memang selalu siap siaga gitu loh. Jadi sudah disiapkan bis-bisnya, mulai bis pertama, kedua, ketiga, sampai sekian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu naik ke bis yang sudah yang sudah ditunjuk oleh petugas haji, langsung ke hotel. Jadi dari Bandara Madinah ke hotel itu insya Allah diperkirakan cuma 20 menit lah udah sampai. Nah, sesampainya di sana, di hotel, Bapak Ibu nanti ada petugas haji lagi yang nunggu di depan hotel. Makanya jangan khawatir. Ini terutama Pak Haryono, nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir masalah nanti Bapak Ibu pada saat di sana kebingungan. Nggak usah khawatir. Semua petugas haji nanti yang ngurus. Jadi ketika mau naik bis, kita dipandu. Setelah turun dari bis kita nanti diarahkan. Bapak Ibu silahkan duduk dulu di lobi hotel. Seperti itu. Ya, saya rasa ini nggak jauh beda dengan umroh ya. Cuman ada sedikit perbedaan. Jadi disuruh duduk dulu di hotel. Kemudian nanti dibagikan kunci kamar masing-masing. Jadi untuk menempati kamar yang sudah disediakan. Misalkan room listnya yang satu kamar isi 4 orang, ya isi 4 orang, laki semua atau perempuan semua, seperti itu. Kemudian selama di Madinah, Bapak Ibu, ini yang gelombang pertama ya kan, biasanya langsung Madinah. Jadi di Madinah biasanya 9 hari. Untuk apa sih Pak Ustadz selama di Madinah? Untuk melakukan sholat berjemaah 40 kali. 40 kali. Jadi kalau dihitung-hitung, ya kan, berarti kalau 9 hari kita lebih 5 waktu gitu loh. Karena kalau 8 ya kan, 5 kali 8 itu udah 40. Berarti ini 9 hari di Madinah lebih dong, nggak apa-apa. Tapi pada intinya kita mengejar keutamaan selama di Madinah. Karena ini merupakan salah satu program juga dari pemerintah Kementerian Haji Indonesia. Setiap jemaah haji Indonesia biasanya 9 hari di Madinah untuk melakukan sholat arba'in. Tujuannya apa sih Pak Ustadz? Ya sesuai dengan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang melakukan sholat 40 kali di masjidku, kata Rasulullah, tanpa terputus-putus, maka dia akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian dijauhkan dari segala siksa dan dijauhkan dari sifat munafik. Masya Allah. Ini yang dikejar oleh jemaah haji. Jadi jangan sampai terputus-putus. Nah, sekedar saran dan masukan, usahakan jangan sampai telat selama di Madinah 9 hari ini Bapak Ibu. Saya rasa paham ya, jangan sampai istilahnya pusing-pusing dikit, paksakan untuk sholat. Pilek-pilek dikit, paksakan untuk sholat supaya nggak terputus. Jadi jangan sampai terputus-putus sholatnya. Karena pemahamannya gini, sekalipun Bapak Ibu sudah ada di Madinah 9 hari, tapi kok ternyata sholatnya bolong-bolong di sana, ya sama aja bukan mengikuti sholat arba'in. Paham ya? Walaupun Bapak Ibu 9 hari di Madinah, tapi sholatnya bolong-bolong, ya kan? Kadang nggak sholat ke masjid, ke Masjid Nabawi, kadang nggak berjamaah, sama aja nggak lengkap, nggak komplit 40 kali, seperti itu. Jadi hadis Rasulullah, barang siapa yang melakukan sholat 40 kali di masjidku tanpa terputus-putus, maka dia akan dijauhkan oleh Allah. Yang pertama dari api neraka, yang kedua dari segala siksa, dan yang ketiga dari sifat munafik. Seperti itu. Dan kemudian setelah melakukan sholat 40 kali di Masjid Nabawi selama 9 hari, biasanya 1 hari sebelum keberangkatan ke Mekah kita sudah diberi arahan. Bapak Ibu siap-siap besok setelah sholat duhur kita akan berangkat ke Mekah.
Nah, itu biasanya selalu diadakan briefing, ya kan? Selalu diadakan pemantapan manasik lagi di hotel-hotel yang Bapak Ibu sekalian tempati, seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti dari Madinah, dari hotel itu sudah memakai baju ihram, ya kan? Baju ihram baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, setelah semuanya rapi dari hotel, yang laki-laki sudah memakai ihram, yang perempuan sudah memakai ihram, baru diberangkatkan ke Masjid Miqat Bir Ali. Tapi ingat sekali lagi, walaupun Bapak Ibu sudah memakai baju ihram di hotel, tapi belum masuk niat ihram, ya, belum masuk niat ihram. Niatnya di mana Pak Ustadz? Niatnya nanti di Masjid Miqat Bir Ali. Nah, ini ada satu hal lagi, Bapak Ibu, pada saat turun dari bis, tolong nanti ini yang masih muda-muda, ya, tolong saling menjaga, ya, antara teman-teman itu saling menjaga, karena nggak sedikit di antara jemaah umroh kadang maunya sendiri gitu kan, seenak dewe gitu loh kalau bahasa Jawa. Jadi yang lain diabaikan. Nah, ini menghambat perjalanan, karena kalau satu orang hilang, satu jemaah hilang di Masjid Miqat Bir Ali, ini terkendala dengan yang lain. Waktunya mungkin ini bisa diulur-ulur seperti itu. Makanya demi kekompakan, ini sekedar nasihat dari saya, demi kekompakannya Bapak Ibu harus saling menjaga, harus saling kerjasama, ya, harus kompak seperti itu. Terutama nih yang yang bawa keluarga, istrinya selalu dijaga gitu kan, atau mungkin yang bawa orang tua yang sepuh-sepuh, ya dijaga, karena kalau orang udah tua ini kan rentan, ibaratnya seperti itu, daya ingatannya sudah mulai lemah seperti itu. Jadi mohon selalu didampingi supaya nanti nggak mengulur waktu. Nah, kalau sudah melakukan niat di sana, ya, biasanya di sana itu melakukan sholat sunat ihram 2 rakaat. Nanti dipandu kok, nggak usah khawatir ya. Nah, paling tidak saya sedikit kasih gambaran niatnya seperti ini. Pertama masuk masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Dianjurkan rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu baru sholat ihram. Nah, kalau tadi sholat tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunat ihram. Setelah sholat sunat ihram, Bapak Ibu naik lagi ke bis. Nah, setelah naik ke bis, Bapak Ibu insya Allah nanti akan dipandu di bis, di atas bis sama tim pembimbingnya seperti itu. Kemudian berangkatlah Bapak Ibu dari Madinah, dari Masjid Miqat Bir Ali ini menuju Mekah sekitar 6 jam. Itu kurang lebih ya, sekitar 6 jam. Nah, sesampainya di Mekah, itu biasanya kan nggak langsung tawaf nih. Langsung ke hotel dulu, biasanya dikasih makan dulu, makan malam. Kalau memang masuk malam, kita makan malam dulu. Biasanya dikasih kesempatan untuk istirahat sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit udah istirahat, Bapak Ibu biasanya langsung berkumpul ke lobi hotel lagi. Atau di depan hotel biasanya udah kumpul semua. Yang kloter sekian, rombongan ini dari KBIH ini itu udah kumpul semua. Nah, tapi ada catatan penting yang perlu diingat. Mulai dari Madinah, setelah melafazkan niat ihram, itu sudah masuk larangan ihram. Ya, mungkin sudah pernah saya sampaikan juga. Yang pertama nih, poin-poinnya aja, kita dilarang mencukur rambut, kemudian dilarang memotong kuku, dilarang memakai minyak wangi dan sejenisnya. Ya, itu dilarang. Nah, sesampainya di Mekah, ini dari Madinah dulu ya. Dari Madinah kan 6 jam nih. Jangan sampai misalkan di atas bis kedinginan, itu bapak-bapaknya kain ihramnya ditutup kepalanya, kain ihramnya sebagai penutup kepala lah seperti itu ya. Itu tidak boleh. Itu sama aja batal. Ya, harus membayar denda. Kemudian sesampainya di Mekah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu pada saat makan, biasanya kan ini prasmanan ya, kadang mohon maaf kita ambil centong atau apa gitu kan, centongnya kuah, kadang kita kena santan segala macam, kita jangan pakai sabun, pakai tisu aja, karena belum melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Tolong ini yang harus jadi catatan penting. Pokoknya pada saat di hotel, yang harus dihindari sekali lagi yaitu dari wewangian. Karena keseringan nih jemaah haji udah nyampe, jemaah haji atau jemaah umroh nyampe di hotel disangkanya udah
selesai rangkaian ibadahnya belum, sebelum kita melakukan ibadah tawaf, sa'i, dan tahallul. Ini yang perlu diingat. Jadi pada saat di kamar mau ganti kain ihram, Bapak Ibu hati-hati jangan sampai auratnya kelihatan keluarganya, baik itu anaknya, apalagi orang lain, seperti itu ya. Nah, ini yang betul diingat. Kemudian pada saat mungkin ada di kamar mandi Bapak Ibu ganti kain ihram, atau mungkin pada saat pipis ya kan, buang air kecil, hati-hati ketika nyantolin gitu kan. Nyantolin kain ihramnya jangan terlalu ke bawah, takutnya nanti kecepretan itu. Mohon maaf, pipisnya itu nanti malah najis. Sementara orang yang melakukan ibadah umroh harus dalam kondisi suci. Kemudian selanjutnya saya potong aja durasinya biar nggak terlalu panjang. Setelah Bapak Ibu makan malam atau setelah makan lah, itu langsung turun ke lobi hotel atau depan hotel untuk persiapan melakukan ibadah tawaf. 7 kali putaran, melakukan ibadah sa'i, 7 kali perjalanan. Nah, yang perlu diperhatikan, khusus yang baru-baru, nih khusus jemaah haji yang masih baru, karena kadang kalau udah masuk ke Masjidil Haram, itu kadang takjub melihat Ka'bah. Udah celingak-celinguk gitu kan. Akhirnya mohon maaf ininya tergeser gitu kan. Ini tolong betul-betul saling menjaga lah, saling mengingatkan pada saat melakukan ibadah tawaf. Nah, pada saat melakukan ibadah tawaf, bapak-bapaknya ya seperti biasanya harus mengikuti arus. Jangan meninggalkan teman, dan usahakan satu rombongan itu kalau bisa pertama kali masuk ke Mekah, biasanya kan jemaah haji ini membludak ya. Masya Allah, tumplek-blek seperti itu ya kalau musim haji, jadi padat sekali. Jadi saling menjaga, usahakan saling menjaga. Jadi saling mengingatkan pada saat melakukan tawaf, Pak, jangan jangan terlalu jauh dengan rombongan seperti itu. Terus ikuti arus, jangan terlalu cepat karena nabrak orang, jangan terlalu pelan takut ditabrak orang, dan seterusnya. Kemudian setelah melakukan tawaf, nah khusus yang baru-baru ini saya ingatin dulu ya. Khusus yang baru-baru nggak usah mikirin masalah panduan doa. Paling tidak nanti kan ada pembimbingnya di depan. Ya, paling tidak Bapak Ibu perbanyak istighfar, salawat saat tawaf. Jadi putaran tawaf perbanyak istighfar, salawat, nggak apa-apa. Dan doa yang dianjurkan yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haulah wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Itu 7 kali putaran nggak apa-apa. Itu aja yang dibaca, sah hukumnya. Kemudian setelah itu sholat di belakang makam Ibrahim. Ya. Ini umroh yang pertama dulu ya, yang dari Madinah. Kemudian setelah sholat di belakang makam Ibrahim, lanjut sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, 7 kali perjalanan. Nah, untuk bapak-bapaknya, mohon diperhatikan, mohon bapak-bapaknya nih ya, diperhatikan pada saat di lampu hijau ini Bapak Ibu, itu jangan terlalu kenceng seperti orang-orang luar. Lari-lari kecil aja. Gak usah nabrak-nabrak orang, lari-lari kecil. Pertama, biar nggak terlalu jauh misah dengan rombongan. Yang kedua, Bapak Ibu, tuntunannya itu lari-lari kecil, jalan sambil berlari, seperti itu. Kemudian setelah 7 kali perjalanan selesai, baru kita tahallul atau mencukur rambut. Nah, setelah mencukur rambut, usailah rangkaian ibadah umrah yang pertama. Karena bagi jemaah haji yang melakukan versi haji tamattu, itu Bapak Ibu melakukan ibadah umrah terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Itu pengertian haji tamattu. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, jemaah haji Indonesia ini hampir mayoritas melakukan haji yang versi tamattu, yaitu melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan haji. Jadi udah selesai ya umroh yang dari Madinah ya di bulan haji. Kemudian selama kita berada di Mekah, ya kan, selama kita berada di Mekah untuk menunggu hari hanya nih pada saat melakukan tawaf. Pada saat kita melakukan wukuf, mohon maaf. Pada saat kita melakukan wukuf di Arafah, kita kan masih nunggu lama. Nunggu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah itu lama. Jadi aktivitas kita, rutinitas kita itu hanya memperbanyak ibadah.
panen masalah masalah pahala di Mekah Madinah ini Bapak Ibu. Seperti itu. Pokoknya panen terus. Usahakan jangan telat salat di Masjidil Haram. Seperti itu ya. Biasakan sedekah, biasakan salat-salat sunnah, ya qobliyah, ba'diyah, salat duha, salat hajat, salat tahajud. Mumpung ada di tanah haram, jadi panen pahala. Nah, setelah itu, ini saya persingkat aja Bapak Ibu. Setelah 1 hari sebelum keberangkatan ke Arafah, biasanya Bapak Ibu itu diinformasikan. Insya Allah besok tanggal 8 kita berangkat dulu ke Mina. Ya, nggak melontar jumroh dulu. Ya, mohon diingat tanggal 8 kita persiapan mabit di Mina itu pada malam Tarwiyah tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Jadi kita mabit di Mina dulu. Setelah sholat subuh biasanya langsung ke Padang Arafah untuk melakukan ibadah wukuf. Setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, sebelum wukuf apa saja yang dilakukan Pak Ustadz? Ini juga sudah saya buatkan videonya, jadi nanti bisa dicek ya. Jadi apa saja amalan yang dilakukan di Padang Arafah, seperti itu. Nanti insya Allah saya akan tempel juga di kolom deskripsi. Jadi biasanya perbanyak berzikir sebelum masuk waktu wukuf, setelah masuk waktu wukuf nanti diawali dengan sholat zuhur 2 rakaat ya dikosor, kemudian sholat asar di jamak seperti itu, di jamak takdim dan dikosor juga, kemudian mendengarkan atau memperhatikan khutbah Arafah. Jadi menyimak khutbah Arafah pada saat itu. Setelah sholat biasanya masuk ke waktu wukuf, diawali dengan sholat kemudian khutbah Arafah. Nah, setelah itu perbanyak berzikir sampai terbenam matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, setelah terbenam matahari, Bapak Ibu sudah persiapan menuju Musdalifah. Di Musdalifah itu ngapain sih Pak Ustadz? Gitu kan? Di Musdalifah itu mabit atau bermalam. Nah, tolong ingat, pada saat di Musdalifah ini biasanya kan toiletnya itu terbatas gitu ya kan. Sementara jumlah jemaah haji ini kan ratusan ribu seperti itu. Jadi kalau bisa khusus jemaah haji baik laki-laki atau perempuan sedia tempat pipis. Biasanya ada nih dijual di all shop ya. Banyak baik itu di Shopee, Lazada itu banyak. Jadi tempat air seni gitu ya. Itu ada. Karena khawatir nanti Bapak Ibu, saya banyak melihat kalau musim haji itu jemaah dari Mesir, dari mana orang-orang luar itu pakai botol aqua. Saya khawatir nanti belepotan kemana-mana seperti itu ya. Kemudian di Musdalifah, lanjut di Musdalifah nih ya prosesnya. Setelah di Musdalifah mabit, kemudian dilanjutkan ke Mina pada malam tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Untuk apa sih Pak Ustadz? Untuk melontar jumrah yang dikenal dengan Jumratul Aqabah, jumrah yang pertama. Setelah itu, setelah jumrah Aqabah selesai, langsung biasanya ya potong rambut. Setelah potong rambut itu langsung kemana? Ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, ingat itu tawaf rukun haji, tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Setelah melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, itu sudah lepas larangan ihram ya. Jadi tadinya yang sudah yang memakai ihram dari Padang Arafah, setelah melakukan tawaf ifadah, kemudian melakukan sa'i dan tahallul, itu sudah lepas larangan. Seperti itu ya. Akhirnya kembali ke pemondokan ya, ke pemondokan. Nah, biasanya dari pemondokan ini ada sebagian jemaah yang langsung dikirim ke kemah-kemahnya yang ada di Mina. Karena ini sudah disiapkan. Mulai dari maktab sekian ya kan, dari maktab 1 sampai sekian itu sudah disediakan. Ini dari embarkasi mana, pokoknya udah disiapkan lah, mulai maktab 1 sampai sekian itu udah disiapkan oleh petugas-petugas haji yang ada di Mina. Jadi di Mina kita bermalam, Bapak Ibu, bermalam di Mina selama 2 malam bagi yang nafar awal, bagi yang nafar tsani 3 malam. Ya. Yang tolong diingat,
nafar awal itu 2 malam, yang nafar tsani 3 malam pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Untuk apa saja di Mina Pak Ustadz? Selama 2 malam ya perbanyak berzikir. Ya, namanya aja mabit kok bermalam. Ini tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu bagi jemaah haji yang sudah ngambil nafar awal 2 malam di Mina, udah selesai, Jumratul Aqabah selesai, ini langsung kembali ke pemondokan, persiapan untuk pulang ke tanah air. Biasanya ada jeda waktu 3 hari. Dari Mina ini ya, ada waktu 3 hari itu untuk gelombang yang pertama. Ya, nah, kalau gelombang yang kedua ini kalau saya jelaskan nanti durasinya mungkin bisa 2 jam ya, tapi ini gelombang yang pertama dulu. Tapi nanti saya singkat aja ya untuk gelombang yang kedua ya. Ini untuk gelombang yang pertama langsung ke pemondokan, persiapan untuk pulang ke Indonesia. Ya, packing segala macam seperti itu ya. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu mau pulang itu nanti diinformasikan oleh petugas haji. Kloter pertama dari embarkasi mana persiapan. Jadi nanti bis-bis itu udah disiapkan. Disiapkan di mana? Disiapkan di depan hotel. Udah nggak usah khawatir. Terutama Pak Haryono. Nggak usah khawatir Pak. Insya Allah semua ada yang ngurus seperti itu ya. Nah, untuk gelombang yang kedua, setelah proses pelaksanaan ibadah hajinya selesai, ya kan? Sama, teknisnya sama seperti tadi, seperti gelombang yang pertama. Melakukan wukuf di Padang Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, melakukan Jumratul Aqabah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian melakukan tawaf ifadah, melakukan ibadah sa'i, tahallul, setelah itu mabit di Mina 2 malam. Nah, setelah selesai semuanya, yang gelombang pertama pulang ke Indonesia, gelombang yang kedua, jemaah haji gelombang yang kedua, itu masih menetap di Mekah untuk beberapa waktu, ya, untuk beberapa hari di sana. Kemudian, setelah nanti udah cukup waktunya di Mekah, nanti diinformasikan sama petugas hajinya, untuk persiapan ke Madinah. Untuk persiapan ke Madinah. Seperti yang saya sampaikan tadi, gelombang pertama masuk ke Madinah pulang dari Jeddah. Sementara untuk gelombang yang kedua masuk dari Jeddah pulang dari Madinah. Seperti itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi Bapak, Ibu tidak usah khawatir. Yang penting jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya ibadah hajinya diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Dan paling akhir mudah-mudahan Bapak Ibu mendapat gelar yaitu haji yang mabrur yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudara-saudara kita yang sudah mendaftar tapi belum mendapat jadwal keberangkatan, selalu perbanyak berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang barokah, bisa sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, bisa melakukan ibadah haji dengan predikat yaitu tadi haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup Bapak Ibu sekalian sedikit ya tata cara atau praktek keberangkatan jemaah haji mulai berangkat sampai masa kepulangan. Mudah-mudahan difahami, karena kalau saya perdetail Bapak Ibu, wah durasinya cukup panjang, takut membosankan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun yang sedikit ini Bapak Ibu bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan sedikit modal nanti ketika berangkat melakukan ibadah haji. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.